Jumpa lagi di Kanal TV Anak Bangsa, saya Andre Vincent Wenas. Kali ini bersama Rudy Eskamri, kita mau bahas mengenai ekses dari pembahasan RUU HIP, haluan ideologi Pancasila, yang akhirnya menjadi berkepanjangan dan menjadi heboh. Sampai ada demo yang nampaknya mau memojokkan PDIP. Kita mau tanya seorang Rudy Eskamri pandangannya mengenai isu ini. Saya melihat sebetulnya ada ekses-ekses atau penumpang gelap dalam Penumpang gelap ya. penumpang gelap dalam kontroversi RUU HIP. Dalam pembicaraan yang lalu kita sudah sepakat bahwa kita sudah tidak setuju kalau itu RUU HIP diteruskan. Oke, kita sudah punya sikap yang jelas gitu ya. Cuma memang saya pribadi akhirnya menyesalkan kenapa banyak penumpang gelap. Siapa itu penumpang gelapnya? Saya melihat gini, ini banyak orang maling teriak maling gitu ya. Ada kelompok-kelompok tertentu, kelompok agama tertentu yang kemarin-kemarin gitu dalam satu pilpres atau dalam satu event yang lain berteriak-teriak perlunya mengganti sistem kenegaraan kita gitu ya. Sekarang kan tiba-tiba menjadi mendadak Pancasila. Mendadak Pancasila ya. Mendadak Pancasila gitu. Pada tataran itu fine, oke. Sebagai warga negara saya memberikan apresiasi, sama seperti saya dan juga mungkin Bung Andre, kita mendukung, kita adalah orang yang di garis depan untuk membela Pancasila sebagai dasar negara. Itu kita fine. Tapi dalam perkembangannya saya melihat jadi aneh. Beberapa kelompok mahasiswa turun ke lapangan, kemudian kelompok agama tertentu turun ke lapangan, dan yang disuarakannya jadi aneh. Iya. Pertama adalah PDIP diserang, ya. Ada malah insiden pembakaran bendera PDIP. Dan yang aneh lagi, mereka teriak-teriak yel-yel turunkan Jokowi. Ini kan nggak relevan gitu. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Jadi menurut saya memang pada tataran bahwa RUU HIP pemerintah dalam posisi menunda atau menolak untuk membahas, fine. DPR pun juga legowo mau menerima itu gitu. Tapi setelah itu saya melihat kok ada beberapa penumpang gelap yang memanfaatkan, mencari panggung dengan menggunakan isu HIP. Ini yang baginya tidak fair bagi saya. Jadi sebetulnya serangan-serangan dari kelompok-kelompok penumpang gelap itu terhadap rekan-rekan di PDIP juga nggak perlu sebetulnya ya? Menurut saya nggak perlu, Ya. nggak perlu. Artinya kita harus firm bahwa memang RUU itu disuarakan, diusulkan oleh PDIP gitu. Dan PDIP beberapa orang yang saya dengar juga legowo. Ya. Legowo menerima masukan bahwa RUU itu Ditunda dulu pembahasan. ditunda dulu, kemudian dia akan menyerap aspirasi banyak orang, Ya. ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, MUI dan sebagainya. Ya. Tapi tidak perlu juga ada ancaman dari berbagai organ termasuk oknum ya. Ya. Saya katakan oknum pengurus MUI yang akan menggerakkan massa untuk mendemo Ya. lagi. Untuk apa? Ya. Itu bagi saya tidak relevan lagi sekarang. Agak lebay katanya istilahnya. Lebay. Ya, Iya, lebay. sahabat Indonesia, karena pendewasaan dalam kehidupan proses berpolitik ini membangun satu wacana yang sehat. Nggak perlu sampai mesti demo-demo dan membesar-besarkan masalah-masalah yang sebetulnya tidak perlu dibesar-besarkan. Nah, mengenai isu jadi ramainya ekses dari pembahasan RUU, ini masih rancangan undang-undang, belum undang-undang nih. Prosesnya pun masih awal sekali. Nah, sampai sekarang terjadi banyak kayak keributan-keributan. Ini mengenai isu pembelokan isu atau pengalian isu dari topik-topik yang seharusnya dibereskan, agenda-agenda politik besar yang harus dibereskan, bagaimana menurut seorang Rudy Kamri? Ya, kemarin kita bahas bahwa ini dari sisi pengguliran pengguliran ide RUU HIP. Kemungkinan penggulir ini juga akan membelokkan atau membuat settingan tentang isu yang lain-lain gitu ya, dengan RUU HIP. Tapi ternyata pada saat RUU HIP itu ditolak atau mungkin ditunda, penumpang gelap ini juga membuat isu baru. Dengan membakar bendera PDIP, kemudian ada tagar tangkap Megawati. Bagi saya itu berlebihan. Dan ini menurut saya ada skenario besar dari kelompok itu untuk memanfaatkan momentum. Sangat tidak relevan pada saat masyarakat atau siapapun anggota masyarakat yang menolak RUU HIP protes kepada DPR lalu teriak-teriak turunkan presiden. Ini nggak relevan gitu ya. Dan yang kedua masalah bendera
pembakaran bendera PDIP. Saya pribadi merasa ini tidak fair. Kalau ada beberapa orang PDIP itu tersinggung atau bagi saya wajar saja. Tapi sebetulnya ada juga yang saya kritisi Pak tentang sikap PDIP. Bahwa ini kan PDIP marah mau masuk ke ranah hukum gitu kan. Bahkan ada yang namanya saya dengar ada terbit surat perintah harian dari Ketua Umum Megawati untuk siap. Ini bisa juga dimaknai seolah-olah kok mau perang gitu kan. Padahal mungkin tidak seperti itu gitu. Kalau saya orang dekat Megawati akan saya bilang bahwa saya tersinggung, kehormatan PDIP ternodai dengan pembakaran bendera dan saya marah besar. Tapi saya maafkan membakar bendera itu lebih simpatik. Menurut saya seperti itu. Sayangnya kita bukan orang PDIP ini. Jadi kalau saya diberikan saran itu, PDIP itu partai besar. Artinya dan juga tidak fair setiap kegiatan PDIP selalu dikaitkan dengan kegiatan presiden itu sangat tidak relevan. Jadi sahabat Indonesia ini menarik kasusnya karena awalnya kita melihat banyak masalah politik, agenda politik besar yang belum diselesaikan oleh teman-teman di PDIP seperti kasus Harun Masiku, kasus macam-macam lah ya. Kemudian juga kemarin ada reshuffle kabinet, semuanya juga ribut. Nah sekarang ini tiba-tiba terjadi kasus RUU HIP berjalan dan sekarang posisinya seolah-olah PDIP menjadi menjadi pihak yang terzolimi. Nah, ini bagaimana menurut pandangan seorang Rudi Kapri? Saya sebetulnya ada beberapa aspek. Pertama, ini pembelajaran yang baik buat partai-partai. Partai-partai terutama yang di DPR jangan main-main dengan opini masyarakat. Pada saat fokus kita sedang menangani COVID-19 gitu, ya jangan membuat suatu isu atau membahas sesuatu yang tidak urgent dengan kondisi kekiniannya. Ya, ini kan suatu hal yang dipaksakan, didesakkan untuk dipaksakan. Ini pembelajaran juga buat partai-partai. Apalagi kalau dalam tanda kutip ada rencana pembelokan isu yang tadi Mas Andri sebutkan. Tapi intinya Pak Andri, menurut saya sudahlah RUU HIP itu harus di stop pembahasannya. Dan hebohnya mengenai PDIP komunisme lah kalau itu juga nggak perlu lah, itu sudah nggak relevan, agak lebay ya. Tapi di sisi lain juga saya menghimbau pada teman-teman PDIP untuk introspeksi diri juga, introspeksi diri bahwa sekarang ini kita bicara Pancasila, ya Pancasila sudah final sebagai dasar negara, sebagai way of life, sebagai society value gitu ya. Jangan diutik-utik lagi, harus dikembalikan lagi dengan proses Ekasila, Trisila dan sebagainya. Ini akan memicu respon yang tidak pada tempatnya menurut saya. Ya, sahabat Indonesia, dinamika politik terus berlangsung dan diskusi ini adalah bagian dari mencermati jalannya proses politik di Indonesia. Kita akan jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.